Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa'a wa ba'd. Ya ibadallah, ibadallah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita mengawali pertemuan di subuh ini dengan bersama melalui dalam penilaian salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga subuh ini kita digolongkan ke dalam salah satu yang disebutkan oleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkahi di awal kegiatan subuhnya. Dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan itu, di antaranya penting kita menyebutkan yang ikhtiar. Ada yang sifatnya anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dihasilkan, ada yang dari doa, mungkin orang tua mendoakan, tetangga mendoakan, kerabat mendoakan. Itu bagian dari ikhtiar. Ada yang ikhtiarnya bersumber dari diri kita pribadi dengan menyiapkan agenda-agenda yang baik dan diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar bekerja, kita menyiapkan ilmunya, kemudian kita tetapkan agendanya, apa yang mau dikerjakannya. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Nah, sifat yang pertama itu ikhtiar. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, dalam Islam sebelum kita tidur itu ada dua sunnah yang sangat menarik. Sunnah pertama adalah sunnah muhasabah, sunnah mengevaluasi diri sebelum kita tidur. Nah, karena itu diajarkan sebelumnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahkan contohkan sallallahu alaihi wasallam 70 sampai 100 kali itu beristighfar. Nah, bilangan ini sebetulnya bilangan untuk melatih ketersambungan hati dengan lisan. Sama dengan zikir kita pada salat itu, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali itu. Maksudnya 33 kali itu di antara hikmahnya dari sekian bilangan itu nanti ada yang terkoneksi antara lisan dengan hati. Jadi zikir itu bukan hanya di lisan. Ya, basah lisan itu bagus, tapi basahnya lisan itu nanti diiringi dengan ketersambungan kepada hati, kepada jiwa. Nah, ini yang nyambung, karena itu disebut zikir. Zikir itu kan terkoneksi, ingat itu tersambung. Yang dimaksud Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 103. Fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir untuk mengoneksikan Anda dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut salat, yang seakar dengan kata silah, sesuatu yang tersambung kuat. Secara bahasa disebut juga dengan doa. Kalau ngaji fikih tentang bab salat, itu terjemah awalnya as-salatu fil lughati ad-du'a. Salat dalam bahasa doa. Kenapa doa dinamakan dengan salat? Karena saat berdoa itu kita bersambung kepada Allah. Karena itu kalau ingin cepat dikabulkan doanya, maka antara lisan dan hati mesti nyambung. Jangan lisannya baca hatinya gede. Ya. Doanya minta lulus ujian, tapi hatinya berpikir kredit cicilan kan. Nah, jadi mesti nyambung. Oleh karena itu dalam sholat dilatih tersambung dulu sehingga seluruh bacaan terkoneksi, doanya terkabul. Itu yang menjadikan seluruh nabi dan rasul itu diperintahkan sholat, dan dalam sholat mereka berdoa.
Nabi Zakaria kan dikabulkan doanya saat sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan tayyiban innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ya. Nabi Musa itu saat menerima awal wahyu diperintahkan mengadu pada Allah dengan salat. Quran surah 20 ayat 14. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa itu baru lahir, perintah pertamanya itu sholat. Ya, Quran surah ke-19 Maryam ayat 31 sampai dengan 33 itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Nabi Ismail alaihissalam sampai mewasiatkan pada keluarganya supaya konsisten sholat agar terus terkoneksi dengan Allah. Saya sudah memberikan logika begini. Kalau Anda itu punya koneksi dengan pejabat, aksesnya mudah kan? Punya koneksi dengan DKM ini aksesnya mudah mesti. Ya. Baik. Nah, punya koneksi dengan Allah apa yang sulit bagi Allah? Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu mewanti-wanti keluarganya dan meminta bahkan memerintahkan mereka konsisten menjaga sholat. Itu diabadikan di Al-Quran surah 19 Maryam di ayat 55. Wa kana yaqulu ahdahu bis-shalah. Dan adalah beliau itu kan bisa mengatakan begini di luar Al-Quran, wa amara ahlan. Tapi kadang ada kana di situ bertemu mudhari. Ya, kana bertemu dengan mudhari maknanya dua. Ya, yang pertama yadullu 'ala al-'adah, menunjukkan pada kebiasaan. Jadi Nabi Ismail terbiasa meminta keluarganya mengingatkan supaya jaga sholat. Nah, itu bagi orang tua muslim ini teladan. Orang tua harus punya kebiasaan mengingatkan anaknya supaya menjaga sholat. Nah, karena di situ ahla itu menunjuk pada setiap personnya. Kan keluarga itu ada 4 dalam bahasa Arab. Ya. Satu, a'ilatun